Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Indah Kalista dengan NPM 2201060002 dengan mata kuliah Kalkulus Integral. Materi kali ini saya akan membahas tentang persamaan diferensial. Apa sih yang dimaksud dengan persamaan diferensial? Persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang memuat sebuah turunan terhadap satu atau lebih dari variabel-variabel bebas. Untuk contohnya, yang pertama, selesaikanlah PD atau persamaan diferensial dy sama dengan 2x dx melalui titik 0,1. dy sama dengan 2x dx, dy sama dengan integral 2x dx. Nah, d-nya turun menjadi y plus c1, dan yang ruas kanan integral dari 2x itu kan x kuadrat plus c2. Nah, yang selanjutnya menjadi y sama dengan x kuadrat plus c2 min c1. Y sama dengan x kuadrat plus c. Ini merupakan solusi umum. Dan untuk mencari solusi khususnya, kita menggunakan melalui titik 0,1 dengan x sama dengan 0, y sama dengan 1. Kita masukkan y sama dengan x kuadrat plus c. Dengan y kan 1 sama dengan c. Kenapa x-nya tidak dimasukkan? Karena x-nya sama dengan 0. Maka ditulisnya 1 sama dengan c. Y sama dengan x kuadrat plus 1. Ini merupakan solusi khususnya. Untuk contoh yang kedua, dy per dx sama dengan 3x kuadrat plus 1 dengan y sama dengan 4 dan x sama dengan 1. Carilah persamaan diferensialnya. Maka kita lanjutkan, dy per dx sama dengan 3x kuadrat plus 1. dy sama dengan 3x kuadrat plus 1 dx. Integral dy sama dengan integral 3x kuadrat plus 1 dx. Integral dy itu y plus c1 sama dengan integral dari 3x kuadrat itu kan x pangkat 3 plus x plus c2. Y sama dengan x pangkat 3 plus x plus c2 min c1 menjadi y sama dengan x pangkat 3 plus x plus c. Ini merupakan solusi umumnya. Nah, kita masukkan dengan ketentuannya y sama dengan 4 dan x sama dengan 1. Kita masukkan ke dalam persamaannya. Y sama dengan x pangkat 3 plus x plus c. Y-nya 4, x-nya 1. Jadi 4 sama dengan 1 pangkat 3 plus 1 plus c. C sama dengan 4 dikurang 2. C sama dengan 2. Nah, sudah diketahui nilai C-nya, maka kita masukkan pada solusi umumnya. Y sama dengan x pangkat 3 plus x plus 2. Nah, ini merupakan solusi khususnya. Nah, materi yang selanjutnya ini notasi jumlah dan sigma. Lambang sigma itu seperti pada PPT. Sigma batas bawah I sama dengan 1, batas atas 5. AI sama dengan AI. Itu A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5. A-nya sebanyak 5. Karena kan batas bawah I sama dengan 1 dimulai dari 1. Nah, batas atasnya itu kan 5, berarti berakhir sampai ke batasnya 5. Notasi sigma AI yang memiliki batas bawah 1 dan batas atas 5. Nah, yang selanjutnya sigma batas bawah J sama dengan 1 dan batas atas N
itu I per J atau pecahan ya, sama dengan 1/1 plus 1/2 plus 1/3 plus sampai dengan plus 1/n min 1 plus 1/n. Jika semua C dalam sigma batas bawah batas bawah I sama dengan 1, batas atas N, CI mempunyai nilai yang sama, katakan C, maka I sigma batas bawah I sama dengan 1 batas atas N. CI sama dengan C1 plus C2 plus C3 plus sampai dengan plus CN sama dengan NC. Dengan rumusnya, sigma batas bawah I sama dengan 1 batas atas N, CI sama dengan NC. Itu rumusnya ya. Yang C, teorema A, kelinearan sigma. Andaikan AI dan BI menyatakan dua barisan dan C suatu konstanta, maka yang teorema yang pertama, sigma batas bawah I sama dengan 1 batas atas N, C dikali AI sama dengan C sigma batas bawah I sama dengan 1 batas atas N AI. Nah, jadi apabila ada konstanta, maka konstantanya dikedepankan terlebih dahulu, baru kita mengerjakan sigmanya. Nah, yang teorema kedua, ini sigma batas bawah I sama dengan 1 batas atas N, AI plus BI sama dengan sigma batas bawah I sama dengan 1 batas atas N, AI plus sigma batas bawah I sama dengan 1 batas atas N, BI. Nah, dalam teorema yang kedua ini, dia kan penjumlahan, maka kita cari terlebih dahulu sigma dari masing-masingnya. Seperti sigma batas bawah I sama dengan 1 batas atas N, AI plus sigma batas bawah I sama dengan 1 batas atas N, BI. Nah, yang ketiga ini dia pengurangan, maka sama saja untuk langkah-langkah pengerjaannya kayak yang teorema yang kedua. Untuk yang penjumlahan dan pengurangan itu sama saja ya, kita operasikan terlebih dahulu untuk masing-masingnya, lalu kita jumlahkan atau kurangkan. Nah, contoh, andaikan sigma batas bawah I sama dengan 1 batas atas 50, AI sama dengan 34, dan sigma batas bawah I sama dengan 1 batas atas 50, BI sama dengan 12. Hitunglah sigma batas atas 50 batas bawah I sama dengan 1, 2AI min 3BI plus 15 sama dengan sigma batas bawah I sama dengan 1 batas atas 50, 2AI min sigma batas bawah I sama dengan 1 batas atas 50, 3BI plus sigma batas bawah I sama dengan 1 batas atas 50, 15. Nah, itu kan kita cari masing-masing sigmanya terlebih dahulu ya. Menjadi karena itu ada konstanta, maka kita kedepankan konstantanya menjadi 2 sigma batas bawah I sama dengan 1 batas atas 50 AI min 3 sigma batas bawah I sama dengan 1 batas atas 50 BI plus sigma batas bawah I sama dengan 1 batas atas 50, 15 menjadi 2. Karena AI dan BI sudah diketahui nilainya, kita masukkan saja 2 dikali 34 min 3 dikali 12 plus 50 dikali 15. Kenapa 50 dikali 15? Karena di sini tidak ada variabelnya, maka
Untuk cara pengerjaannya itu seperti rumus yang sebelumnya, yang sigma batas bawah I sama dengan 1, batas atas N, C 1, seperti yang sebelumnya itu. Nah, itu kan kita sama dengan maka hasilnya itu sama dengan pangkatnya dikalikan dengan si C-nya ini, jadi 50 dikali 15 atau N dikali C. Nah, seperti itu untuk yang ini, yang 15 ini ya. Nah, untuk yang hasilnya kita cari sama dengan 2 dikali 34 itu 68, min 3 dikali 12 itu min 36, plus 50 dikali 15 itu 780 ya. Nah, sama dengan, jadi 68 dikurang 36 plus 750 sama dengan 782. Nah, yang selanjutnya rumus-rumus jumlah khusus pada notasi sigma. Yang pertama itu sigma batas bawah I sama dengan 1, batas atas N. I sama dengan 1 plus 2 plus 3 plus sampai dengan N sama dengan N dalam kurung N plus 1 per 2. Yang kedua, sigma batas bawah I sama dengan 1, batas atas N. I batas atas N. 1 pangkat 2 sama dengan 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus sampai dengan N kuadrat sama dengan N dalam kurung N plus 1 dikali dalam kurung 2N plus 1 per 6. Yang ketiga, sigma batas bawah I sama dengan 1 batas atas N. 1 pangkat 3 sama dengan 1 pangkat 3 plus 2 pangkat 3 plus 3 pangkat 3 plus sampai dengan N pangkat 3 sama dengan N dalam kurung N plus 1 per 2 kuadrat. Yang keempat, sigma batas bawah I sama dengan 1 batas atas N. 1 pangkat 4 sama dengan 1 pangkat 4 plus 2 pangkat 4 plus 3 pangkat 4 sampai dengan N pangkat 4 sama dengan N dikali dalam kurung N plus 1 dikali dalam kurung 6 N pangkat 3 plus 9 N pangkat 2 plus N min 1 per 30. Nah, yang selanjutnya itu ada luas menurut poligon-poligon dalam. Pandang daerah R yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat. Sumbu x dan garis tegak x sama dengan 2. Kita acu R sebagai daerah di bawah kurva Y sama dengan x kuadrat. Di antara x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Partisikan atau bagian selang 0,2 menjadi n selang bagian secara reguler atau panjang selang sama, yaitu delta x sama dengan xn min x0 per n sama dengan xn nya 2 min x0 nya 0 per n menjadi 2 per n atau batas atas min batas bawah per n. Nah, yang selanjutnya ini contoh grafiknya ya. Itu ada garis Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat. Nah, itu yang ada tulisan A dalam kurung R itu merupakan luas dari persamaan tersebut atau poligon-poligon dalam. Nah, karena tadi selangnya dari 0,2, maka kita cari x0 sama dengan 0, x1 sama dengan 1 dikali delta x sama dengan 2 per n.
X2 sama dengan 2 dikali delta X sama dengan 2 dikali 2 per N sama dengan 4 per N. X3 sama dengan 3 dikali delta X sama dengan 3 dikali 2 per N sama dengan 6 per N. XI sama dengan I dikali delta X sama dengan I dikali 2 per N sama dengan 2I per N. X N min 1 sama dengan N min 1 dikali delta X sama dengan N min 1 dikali 2 per N. Xn sama dengan N dikali delta X sama dengan N dikali 2 per N sama dengan 2N per N sama dengan 2. Nah, sudah ketemu ya selangnya dari 0,2. Nah, untuk melihat poligon-poligon dalam dari langkah-langkah ini kita lihat pada gambar yang di bawah ini ya. Dari X0, X1, X2, Xn-1 sampai dengan Xn. Nah, ini dengan garis Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat. Yang bentuknya seperti kotak-kotak ini merupakan sebuah poligon dalam. Nah, luas dapat kita simpulkan, luas ARN dapat dihitung. ARN sama dengan F X0 dikali delta X plus F dikali X1 dikali delta X plus F dalam kurung X2 dikali delta X sampai dengan plus F dalam kurung Xn-1 dikali delta X. F dalam kurung X1 dikali delta X sama dengan X1 kuadrat dikali delta X sama dengan 2I per N dikali 2 per N sama dengan 4I kuadrat per N kuadrat dikali 2 per N sama dengan 4I kuadrat dikali 2 8I kuadrat dan N kuadrat dikali dengan N menjadi N pangkat 3. Jadi ARN sama dengan 8 dalam kurung 0 pangkat 2 per N pangkat 3 plus 8 dalam kurung I dalam kurung 1 pangkat 2 per N pangkat 3 plus 8 dalam kurung 2 pangkat 2 per N sampai dengan S dalam kurung N-1 pangkat 2 per N pangkat 3 sama dengan 8 per N pangkat 3 0 kuadrat plus 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat sampai dengan N-1 kuadrat sama dengan 8 per N pangkat 3 N dalam kurung N plus 1 dikali dalam kurung 2 N plus 1 per 6 menjadi 8 per N pangkat 3 dalam kurung N kuadrat plus N dikali dalam kurung 2N plus 1 per 6 sama dengan 8 per N pangkat 3. Itu sama-sama dikali ya, menjadi 2N pangkat 3 plus N pangkat 2 plus 2N pangkat 2 plus N per 6 sama dengan 8 per N pangkat 3 2N pangkat 3 plus 3N pangkat 2 plus N per 6 menjadi sama dengan 8N pangkat 3 plus 12N pangkat 2 plus 4N per 3N pangkat 3. Kita pisahkan menjadi 8N pangkat 3 per 3N pangkat 3 plus 12N pangkat 2 per 3N pangkat 3 plus 4N per 3N pangkat 3. Maka ARN sama dengan 8 per 3 plus 4 per N plus 4 per 3N kuadrat. Dapat kita simpulkan bahwa rumus poligon luas dari poligon-poligon dalam itu AR sama dengan limit N sampai dengan tak hingga
ARN sama dengan limit N sampai dengan tak hingga 8/3 plus 4 per N plus 4 per 3N kuadrat sama dengan 8/3 plus 0 plus 0. Karena N-nya tak terhingga, maka kita tuliskan 0. 8/3 plus 0 plus 0 sama dengan 8/3. Terima kasih. Itulah tadi materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan tadi, saya akhiri. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.